Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem penganggaran fleksibel dan support activity cost. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya yang diharapkan untuk berbagai tingkat kegiatan. Kunci penganggaran fleksibel adalah pengetahuan tentang biaya tetap dan variabel. Ada dua jenis penganggaran fleksibel. Yang pertama itu penganggaran untuk tingkat kegiatan yang diharapkan. Jenis anggaran fleksibel ini dapat membantu manajer mengatasi ketidakpastian dengan memungkinkan mereka untuk melihat hasil yang diharapkan untuk berbagai tingkat kegiatan. Ini dapat digunakan untuk menghasilkan hasil keuangan untuk sejumlah skenario yang masuk akal. Yang kedua itu penganggaran untuk tingkat aktivitas aktual. Jenis anggaran fleksibel ini digunakan setelah fakta untuk menghitung berapa biaya yang seharusnya untuk tingkat aktivitas aktual. Biaya-biaya yang diharapkan kemudian dibandingkan dengan biaya aktual untuk menilai kinerja. Yang kedua, fungsi anggaran biaya fleksibel. Yang pertama itu memberikan rencana biaya untuk penyusunan rencana laba taktis, memberikan rencana biaya yang disesuaikan dengan output aktual untuk membandingkan dengan biaya aktual pada laporan pelaksanaan periodik. Yang kedua itu tujuan utama pendekatan variabel budget. Secara khusus mengidentifikasi bagaimana dan seberapa jauh masing-masing elemen biaya dalam suatu pusat pertanggungjawaban dipengaruhi oleh aktivitas pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga itu kegunaan anggaran biaya fleksibel. Tujuan utama dari anggaran fleksibel adalah untuk meningkatkan pengendalian pengeluaran. Dengan demikian, kita bisa mengenali 3 kegunaan yang spesifik dari anggaran fleksibel, yaitu yang pertama, untuk memudahkan persiapan anggaran fleksibel bagi pusat pertanggungjawaban untuk dicantumkan dalam rencana laba taktis. Yang kedua itu menyajikan sasaran-sasaran yang jelas dari pengeluaran bagi para manajer di pusat pertanggungjawaban selama periode yang tercakup dalam kerangka rencana laba. Yang ketiga itu menyuguhkan jumlah dua anggaran pengeluaran yang disesuaikan dengan aktivitas aktual untuk perbandingan terhadap pengeluaran aktual dalam laporan kinerja bulanan. Baik, terima kasih. Itu sedikit penjelasan singkat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Sita tentang penganggaran fleksibel aktivitas. Adalah kemampuan untuk mengidentifikasi perubahan dalam biaya kegiatan karena perubahan hasil kegiatan memungkinkan manajer untuk lebih hati-hati merencanakan dan memantau peningkatan kegiatan. Penganggaran fleksibel aktivitas adalah fleksibel dari biaya kegiatan apa yang akan terjadi ketika output kegiatan berubah. Analisis varian dalam kerangka kerja memungkinkan untuk meningkatkan tradisional pelaporan kinerja anggaran ini dan
juga meningkatkan kemampuan untuk mengelola kegiatan. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep anggaran biaya fleksibel. Konsep dasar adalah bahwa semua biaya terjadi karena landasan waktu, keluaran atau output, atau kegiatan produksi, atau kombinasi antara waktu dan output, atau kegiatan. Jika konsep ini berlaku bagi perusahaan, biaya-biaya dapat diformulasikan secara matematis untuk perencanaan dan pengendalian. Aplikasi konsep ini berarti bahwa biaya dapat diidentifikasi sebagai komponen tetap dan variabel dan dalam kaitannya dengan output atau kegiatan produksi. Biaya-biaya harus dikaitkan dengan output atau kegiatan produksi. Output atau kegiatan produksi harus dapat diukur. Formula anggaran biaya fleksibel harus dikaitkan dengan waktu dan relevan jangkauan output atau kegiatan produksi tertentu untuk tujuan perencanaan dan pengendalian. Setiap anggaran biaya fleksibel harus disusun menurut pertanggungjawaban masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Aslam dari kelas manajemen 18L dengan NIM 105721147118. Saya adalah anggota kelompok 3 dalam mata kuliah akuntansi manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya sesuai dengan konsep anggaran biaya fleksibel. Nah, yang pertama, pengertian biaya fleksibel adalah biaya yang tidak berubah dengan perubahannya itu sendiri atau output yang dihasilkan. Atau output yang dihasilkan dalam suatu kegiatan produksi. Biaya ini timbul karena lewatnya waktu atau sering disebut sebagai time cost. Kemudian ada dua jenis biaya tetap. Yang pertama, biaya tetap karena keputusan manajemen sebelumnya seperti sewa pajak, asuransi, dan lain-lain. Kemudian kedua, ada biaya tetap karena keputusan manajer jangka pendek seperti pembayaran iklan, penelitian, dan biaya gaji untuk karyawan-karyawannya. Kemudian biaya variabel. Nah, biaya variabel di sini pada prinsipnya komponen biaya variabel untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memproduksi, atau sering disebut dengan sumber daya fleksibel. Kemudian dalam komponen biaya harus sesuai dengan sumber daya sebelum melakukan tindakan atau melakukan pelaksanaan kegiatan agar kiranya mencapai efektivitas serta efisiensi dalam melakukan kegiatan produksi agar nantinya outputnya dapat bertahan ataupun dapat meningkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu laporan kinerja berbasis aktivitas. Laporan kinerja exhibit 8-11 membandingkan total biaya yang digunakan untuk tingkat aktivitas aktual dengan total biaya aktual untuk setiap aktivitas seperti pada tabel berikut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar activity based costing. Pada dasarnya, konsep perhitungan activity based costing lahir karena sistem akuntansi biaya tradisional dirasa kurang mampu memenuhi kebutuhan informasi
perhitungan harga pokok yang dibutuhkan secara akurat. Ada dua asumsi penting yang mendasari metode activity-based costing, yaitu yang pertama, aktivitas-aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya, bahwa sumber daya pembantu atau sumber daya tidak langsung menyediakan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan, bukan hanya sekedar penyebab timbulnya biaya. Kedua, produk atau pelanggan jasa, di mana produk menyebabkan timbulnya permintaan atas dasar aktivitas untuk membuat produk atau jasa yang diperlukan berbagai kegiatan yang menimbulkan sumber daya untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Selanjutnya, kelebihan activity-based costing. Yang pertama, dapat mengatasi diversitas volume dan produk sehingga pelaporan biaya produknya lebih akurat. Kedua, mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. Yang ketiga, dapat mengurangi biaya perusahaan dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Kelebihan activity-based costing yaitu 1. Dapat mengatasi diversitas volume dan produk sehingga pelaporan biaya produknya lebih akurat. Yang kedua yaitu mengidentifikasi biaya overhead dengan kegiatan yang menimbulkan biaya tersebut. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi biaya perusahaan dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak bernilai tambah. Aktivitas based costing juga memiliki kelemahan, yaitu mengharuskan manajemen membuat perubahan radikal dalam cara berpikir mereka mengenai biaya. Cara yang paling berguna untuk memahami logika ABC tersebut ialah dengan mengakui bahwa ABC memperlakukan semua biaya sebagai biaya variabel karena ABC didesain sebagai alat pembuat keputusan dalam strategi jangka panjang. Costing juga memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Memperbaiki mutu pengambilan keputusan, di mana sistem ABC ini menyajikan pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang timbul karena dipicu oleh aktivitas manajemen. Yang kedua yaitu memungkinkan manajemen melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kegiatan untuk mengurangi biaya overhead. Yang terakhir yaitu memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan.